Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumbur Parlutan, NIP 1971032620021004, NRK 16820. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penyidikan Pegawai Negeri Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta. Yang sebelumnya saya pernah menjabat Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selama ini dalam kegiatan kami selalu mengacu kepada Perda 8 tahun 2007, yang mana kebanyakan atau selama masa karir saya, pergerakan-pergerakan penindakan dari pelanggaran peraturan daerah itu banyak saya lakukan di Satpol PP Jakarta Pusat. Yang pertama itu adalah penertiban pemenuhan kesejahteraan sosial atau PPKS. Kemudian ada penertiban obat-obat terlarang. Selanjutnya ada juga kegiatan penertiban parkir liar atau preman parkir liar. Kemudian kita juga selain melakukan tindakan-tindakan represif, justisial maupun non-justisial, kita juga melakukan kegiatan namanya Satpol PP Go to School, yang mana kegiatan ini kami lakukan di 8 kecamatan di 44 kelurahan. Dan kami akan uraikan selanjutnya kegiatan-kegiatan kami tersebut dalam video berikut ini. Penertiban PPKS yang kami laksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sehubungan dengan maraknya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berada di pinggir jalan, mengais rezeki, yang berada di perempatan jalan, yang berada di persimpangan, di trotoar-trotoar, yang sebenarnya perlu kami jangkau supaya mereka lebih layak dan manusiawi. Yang kebanyakan saudara-saudara kita ini adalah berasal dari wilayah penyangga atau tetangga. Selain daripada kegiatan yang berada pada kegiatan kami sendiri di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, kami juga melakukan kolaborasi dengan instansi vertikal seperti Bea Cukai, yang mana kami mengasistensi, mendampingi dalam hal pengawasan cukai rokok yang berada di wilayah Pasar Gondang Dia maupun Petojo Ilir, yang selama ini banyak beredar di masyarakat adanya rokok-rokok palsu yang mengakibatkan kerugian daripada cukai-cukai rokok yang telah resmi yang disahkan oleh negara perizinannya. Kami juga melakukan penertiban parkir liar. Kenapa parkir liar ini dilakukan? Karena sudah semakin banyaknya pengaduan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa pengaduan CRM, yang mana parkir liar ini sesuai dengan pasal 7 Perda 8 2007 dilarang melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas selain yang berwenang seperti polisi ataupun Satpol PP ataupun Disub. Dalam hal ini masyarakat atau oknum pengatur lalu lintas tersebut itu sering melakukan pemalakan atau pemaksaan di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selanjutnya tugas kami di Jakarta Pusat dengan adanya laporan dari warga masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Abang, di wilayah Stasiun Kereta Tanah Abang, dan di wilayah Senen, bahwasanya terdapat penjual-penjual obat keras atau yang sering disebut dipakai dengan nama tramadol. Tramadol inilah sejenis obat penenang yang digunakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda, diperjualbelikan bebas dengan berdiri di pinggir jalan di sepanjang Stasiun Kereta Tanah Abang sampai ke Museum Tekstil di wilayah Jakarta Barat. Kami melakukan penyitaan terhadap barang-barang mereka yang akhirnya kami musnahkan dengan disaksikan oleh BP POM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait sehubungan dengan hal tersebut. Dan orangnya tersebut kita lakukan sidang tipiring di pengadilan. Selain melakukan tindakan represif, justisial dan justisial, kami juga melihat dengan adanya laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan anak-anak remaja, anak-anak sekolah SMA, itu banyak
yang tidak mengerti tentang adanya Perda 8 2007 yang mana diatur ada 10 tertib yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, untuk itu kami melakukan sosialisasi edukasi di 8 kecamatan di sekolah-sekolah SMA yang kami tunjuk untuk memberikan penjelasan dan juga memberikan mereka sebagai agent agar menjelaskan kepada teman-temannya, keluarganya pun masyarakat di sekelilingnya supaya taat terhadap aturan Perda yang ada berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Kepala Seksi Hupla, Pak Siole. Ya, hubungan antara siap. Kemudian dengan Pak Santana, ya, dengan rekan-rekan yang lain, ya, saya Kabid PPNS yang baru Pak Tumbur Parlutan, ya kan. Saya pindahan dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya. Saya dilantik kemarin tanggal 5 ya November. Nah, untuk itu apa yang ada di bidang PPNS di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, saya perlu adanya informasi daripada rekan-rekan kasih maupun staf terkait kegiatan apa yang ada di bidang PPNS pada saat ini. Karena ini merupakan penghujung tahun juga di Desember 2025, supaya saya dapat mengupdate diri. Dan untuk langkah kita besok ke tahun 2026, ingin saya mendapat informasi dari Pak Siole terkait kegiatan apa kira-kira yang menjadi trending topik ataupun inovasi yang dapat kita lakukan di tahun 2026 ataupun yang sudah direncanakan tahun 2025. Silakan Pak. Izin Pak Kabid, terima kasih sudah selamat bergabung tentunya atas dilantiknya di jabatan baru Kabid PPNS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Izin menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 secara umum, bahwa target kita itu sudah hampir 93% saya lihat dari penyerapan di bidang PPNS, Pak. Tentu di ujung tahun kita hanya menyelesaikan dan membuat laporan-laporan tentunya dari beberapa seksi, termasuk saya sebagai hubungan antara lembaga, yang mana ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang dulu memang ada Satpol PP Good School yang salah satu inovasi di bidang PPNS, dan kemudian sudah dialihkan ke bidang Linmas, termasuk ada di sana Jakarta Innovation Day dan JIA, termasuk juga kegiatan sidang justisi yang dilaksanakan di tingkat provinsi juga berikut di wilayah, yang di wilayah targetnya itu antara 6 sampai dengan 8 kali kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan ada DBHTHT yang tentunya di seksi penyidikan, termasuk kegiatan-kegiatan yang peningkatan kapasitas yang sudah dilaksanakan di Kasubkel Kelompok Pembinaan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Iya. Adapun beberapa rencana yang akan dilaksanakan tahun 2026, tentunya salah satu di seksi hubungan antar lembaga, yaitu kegiatan pemusnahan minuman beralkohol, dan termasuk kegiatan yang akan direncanakan kembali beberapa kegiatan yang sidang justisi yang memang yang sudah di rapat evaluasi kemarin di 2 Desember. Mudah-mudahan nanti target itu apakah kita lanjutkan atau memang kita tingkatkan atau sama dengan tahun 2025. Nah, barangkali nanti arahan selanjutnya dari pimpinan. Barangkali itu yang sementara waktu yang bisa saya sampaikan, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang seksi penyidik internal, termasuk di Kasubkel Kelembagaan Pembinaan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Pak Santana dan rekan-rekan sekalian. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan untuk sementara waktu. Ya, baik Pak Siole, terima kasih informasi yang sudah disampaikan kepada saya. Kemudian Pak Santana, informasi terkait jumlah PPNS yang ada di seluruh OPD maupun di Satpol PP sendiri itu ada berapa? Terus kemungkinan masih ada
yang melakukan pengurusan KTA sampai dengan saat ini, dan mungkin kegiatan tahun 2026 seperti apa mungkin yang Bapak sampaikan ke saya. Silakan Pak. Ya, baik Pak Sasana, Bapak mewakili dari Kasubkel ya, Kasubkel Pembinaan PPNS. Kebetulan saya kurang tahu informasi terkait jumlah PPNS yang ada di Provinsi DKI Jakarta, baik itu internal Satpol PP maupun OPD yang ada. Kemudian masih terdapat beberapa mungkin ada yang melakukan pengurusan KTA, dan seperti apa mungkin kegiatan yang ada di tahun 2026. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya, Pak. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Pimpinan Kepala Bidang PPNS Provinsi DKI Jakarta. Terkait jumlah PPNS yang ada di Satpol PP berjumlah kurang lebih 241, dan PPNS yang ada di perangkat daerah sekitar 426 orang, Pak. Jumlah total untuk sementara waktu yang kita update per tahun 2025 sebanyak 667 PPNS yang tersebar di Satpol PP dan di perangkat daerah. Untuk kegiatan pengurusan administrasi terkait mutasi, perpanjangan, dan pelantikan PPNS sudah berjalan Pak di tahun 2025 ini. Kemarin kita baru saja mengikuti pelantikan PPNS yang baru lulus dari Diklat sekitar 28 orang Pak. Untuk kegiatan di tahun 2026 sub kelompok pembinaan mempunyai program terkait pembinaan optimalisasi fungsi PPNS yang kiranya akan diadakan 1 kali dalam 1 tahun Pak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, makasih Pak Sasana. Jadi kegiatan ke depan tentu kita sama-sama ya, karena cut off dari tanggal 15 Desember kan pengutusan anggaran. Siap. Jadi semoga kita di 2026 nanti dapat melaksanakan kegiatan ini, baik Pak Syole maupun Pak Sasana dan rekan-rekan, kita laksanakan dengan baik kegiatan ini. Siap, Pak. Tentunya dengan kemajuan untuk bidang PPNS sendiri. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.